nampaknya akan membuat kasus ini semakin panjang dan berbelit-belit. Tidak adakah celah untuk sebuah perdamaian? Kita lakukan upaya-upaya pendekatan secara kekeluargaan, bahkan mau dikasih terakhir ya mau dikasih 5 juta, tapi kan ditolak. Ya nggak apa-apa lah. Daripada terima uang 5 juta tapi tidak sesuai dengan aturan ya ditolak aja. Kita juga masing-masing punya hati. Tapi yang jelas kita tunjukkan dulu sejauh mana kebenaran itu. Kira-kira gitu kan. Alhasil nanti bagaimana bunyinya kan kita juga belum dilaksanakan. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar tak kami Kabar Kabari. Peggy Melati dikabarkan akan segera bersanding ke pelaminan dengan kekasihnya Tengku Zaki. Hal tersebut kami peroleh saat mereka sedang berada di Yogyakarta dalam pembuatan album terbarunya. Namun Peggy dan Zaki enggan untuk berkomentar lebih jauh lagi. Tiga tahun sudah pasangan Peggy Melati Sukma dan Teuku Zaki menjalin kasih. Bukan sekali dua kali keduanya dikabarkan akan naik pelaminan. Kabar tersebut pertama kali mencuat saat Peggy Melati Sukma dan Teuku Zaki berniat menunaikan ibadah umroh bersama. Kabar yang beredar selain beribadah, pasangan yang terpaut usia 7 tahun ini juga akan melaksanakan ijab kabul di sana. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Zaki ketika itu. Ya pengennya sih pas umroh, cuman gue belum tahu kapan. Itu hanya baru cita-cita aja, kita belum sampai rapat keluarga karena masih belum dalam waktu dekat inilah. Namun lagi-lagi kabar soal rencana pernikahan mereka kembali terdengar. Desas-desus yang beredar, Peggy dan Zaki berniat naik pelaminan pada tahun ini. Malah kabarnya lagi, keduanya kini tengah sibuk mempersiapkan rencana bahagia mereka itu. Zaki yang kami temui di sebuah syuting sinetron produksi Malaysia di Yogyakarta membantah kabar tersebut. Kalau itu sih kayaknya saya belum bisa kasih info apa-apa ya. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Kalau untuk masalah nikah sih insya Allah pastinya saya juga niat ke sana. Tapi kabarnya persiapan kalian sudah sampai pada tahap membangun rumah bersama untuk tempat tinggal nanti setelah menikah. Benar nggak sih? Ya itu memang mungkin ada, cuman kalau untuk menikah belum lah. Kalau sekedar rencana untuk menikah, sejak jauh-jauh hari mereka sudah menyusunnya. Tapi kapan pelaksanaannya, Zaki mengaku belum tahu pasti. Yang jelas tidak dalam tahun ini. Karena dalam tahun ini gue punya planning harus gue capai dulu, dia pun seperti itu. Masih banyak kerjaan-kerjaan ke depan yang harus kita selesaiin ya untuk mempersiapkan ke sana juga. Perkara yang melibatkan Mandra dengan pengusaha catering telah memasuki babak akhir. Hakim telah memutuskan perkara tersebut pada hari Rabu kemarin. Kasus yang melibatkan Mandra dengan seorang pengusaha catering bernama Fitriani berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rabu kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan keputusan membatalkan gugatan Fitriani terhadap Mandra, pemilik rumah produksi Viandra. Dengan adanya keputusan itu berarti Mandra bebas dari segala tuntutan hukum yang dilayangkan Fitriani. Hasil sidangnya untuk masalah gugatan wan prestasinya ditolak. Gugatan perbuatan melawan hukumnya pun juga ditolak gitu. Jadi dalam hal ini Pak Haji Mandra sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh penggugat melakukan kesalahan atau kekeliruan yang selama ini diduga oleh mereka gitu. Ya kan kita dasarnya PMH ditolak, terus prestasi juga ditolak. Ya kita kan berdasarkan SPK ya menggugat itu ya. Yang menandatangani SPK adalah kuasanya Viandra kan. Nah ini siapa Bang? Ya Suryadi. Ya buat saya secara pribadi nggak terlalu kaget ya. Karena mungkin yang diupayakan dan yang saya upayakan ini bagian dari hak. Kalaupun menang bukan hal yang luar biasa. Kasus antara Fitriani dan Mandra ini berawal dari sebuah kerjasama antara pemilik catering dengan rumah produksi milik Mandra yang sedang mengerjakan sinetron di kawasan Gunung Kapur. Sebagai perusahaan catering, Fitriani berkewajiban menyediakan makan bagi seluruh pekerja sinetron selama syuting berlangsung.
Semula semua berjalan lancar. Namun di tengah jalan tiba-tiba Mandra memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak. Padahal sebelumnya Fitriani dimintai untuk mengurus kebutuhan makanan pekerja sinetron selama 26 episode. Tidak hanya itu, Mandra dan PT Viandra dianggap telah melalaikan pembayaran, yang seharusnya 15.000 sehari menjadi 13.500. Akibat kerugian ini, Fitriani pun menggugat Mandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan 2 perkara sekaligus. Soal pelanggaran kontrak kerja serta pelanggaran hukum atas perjanjian kerjasama yang ternyata tidak sah. Mandra dituntut ganti rugi sebesar 484 juta rupiah. Kalau bicara masalah catering itu kan bukan tanggung jawab gue, seperti lu lihat di lapangan, masa ya urusan gue belum posisi jadi sutradara pemain juga, masa ngurusin catering juga. Sekarang ini lu lihat lu tanya ada kontrak apa kagak, di mana-mana juga yang namanya makan mah orang bilang kagak ada kontrak. Ya hari sama gue bilang gue makan di warung, masa makan di warung pakai kontrak. Tidak ada alasan waktu di stopnya. Meski perkara ini dibatalkan oleh majelis hakim, pihak Fitriani melalui kuasa hukumnya akan terus mencari keadilan. Ia merasa Mandra telah merugikan usahanya. Untuk itu Fitriani berniat mengajukan banding atas keputusan hakim. Kita akan upayakan banding itu. Gitu. Ya 14 hari lah menurut undang-undang. 14 hari. Silahkan aja dia punya hak dia kok gitu. Gitu. Mudah-mudahan dia juga dengan adanya banding supaya punya hak, gampang lagi dia berpikir gitu. Tidak mau kalah dengan Fitriani, Mandra pun berniat untuk mengajukan gugatan balik terhadap pengusaha catering itu. Perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Kalau dendam kagak, yang jelas saya udah dituduh nyolong, kasar kan gitu kira-kira. Nah kalau orang udah dituduh nyolong kira-kira gimana? Mudah-mudahan semua itu nggak terulang lagi lah. Nggak gampang orang duduk orang yang tanpa bukti gitu. Kekerasan hati masing-masing pihak yang berseteru itu sepertinya akan membuat kasus ini semakin panjang dan berbelit-belit. Tidak adakah celah untuk sebuah perdamaian? Kita lakukan upaya-upaya pendekatan secara kekeluargaan, bahkan mau dikasih terakhir ya mau dikasih 5 juta, tapi kan ditolak. Ya nggak apa-apa lah. Daripada terima uang 5 juta tapi tidak sesuai dengan aturan ya ditolak aja. Kita juga masing-masing punya hati. Tapi yang jelas kita tunjukkan dulu sejauh mana kebenaran itu. Kira-kira gitu kan? Alhasil nanti bagaimana bunyinya kan kita juga belum dilaksanakan. Molornya pembuatan album Bella Safira diiringi oleh kabar tak sedap. Musisi Lilo disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mundurnya album dari artis bermata bulat tersebut. Cerita Bella Safira tentang nasib malangnya berulang kali ia tuturkan. Kejadiannya memang sudah lama berlalu, tepatnya saat ia sedang giat-giatnya memproduksi album rekaman pada tahun 2002 lalu. Uang sudah habis-habisan keluar, album rekaman yang diimpikannya tidak kunjung rampung. Kata Bella, ia sempat kecewa karena sang produser tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Akhirnya Bella pun menderita kerugian yang tidak sedikit. Aku waktu itu kan awam banget, nggak ngerti soal production ya, nggak ngerti gitu. Terus waktu dia nawarin kerja sama aja gitu, Bella sama dia 50-50 gitu dengan pertimbangan royaltinya akan lebih besar. Jadi aku ikutin aja apa kata dia gitu loh. Berapa besarnya rasanya tidak mungkin ia kalkulasikan. Untunglah sebagian dari uang tersebut berhasil ia peroleh setelah bersusah payah menagihnya kepada sang produser. Ya itulah kalau dihitung lagu bener ya, lagu bener tuh dalam arti gini, ada kan kalau bikin rekaman asal-asalan ada, setengah bagus ada, nah ini 4 lagu bagus lah kira-kira gitu. Minta dong, waktu kejadian itu minta. Nggak tahu. Peristiwa yang menimpa Bella itu memang hanyalah cerita lampau. Tapi entah mengapa, tiba-tiba muncul nama Lilo, mantan personil Club Project, yang disebut-sebut sebagai produser yang tidak bertanggung jawab itu. Kabarnya Lilolah yang telah membuat Bella kehilangan sebagian uang demi sebuah pekerjaan yang sia-sia belaka. Mengenai hal itu, Bella tidak mau bercerita panjang. Apalagi menurutnya, persoalan ini telah berakhir saat sang produser mengembalikan sebagian uang miliknya. Hasilnya susah tapi dibalikin juga. Walaupun nggak total tapi ya udahlah.
Please dong. Tapi kabar yang beredar, kamu sempat berniat membawa persoalan ini ke pihak yang berwajib ya? Oh enggak.